Usai pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas sepak bola Indonesia, pro dan kontra muncul di penggemar sepak bola. Sebagian publik mempertanyakan keputusan PSSI karena STY dinilai sosok yang berhasil selama menangani timnas Indonesia. Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga pun berencana memanggil PSSI minta penjelasan soal pemecatan Shin Tae-yong. Kami ingin mengetahui dan pasti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI ini juga sudah diketahui oleh Kemenpora. Jadi memang itu haknya PSSI, tetapi kemudian kami selaku Komisi 10 yang membidangi masalah pemuda dan olahraga, karena memang sepak bola ini menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dan akhir-akhir ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pelatihan STY ini, maka kami juga ingin mengetahui mengapa pelatih ini tiba-tiba harus dipecat. Namun yang menarik ditunggu saat ini adalah siapa sosok pelatih yang akan mengisi posisi Shin Tae-yong. Nama legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, hangat diperbincangkan publik pecinta sepak bola Indonesia hampir 2 hari terakhir. Kabar ini terus menguat pasca jurnalis olahraga Italia yang sering menyoroti transfer di dunia sepak bola, Fabrizio Romano, mengunggah informasi soal mantan pemain Barcelona itu di akun X-nya. Romano menyebut mantan pemain timnas Belanda, Patrick Kluivert, telah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun. Kluivert merupakan mantan pemain timnas Belanda. Sebagai pemain pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan. Sebagai pelatih, karir terakhirnya adalah menangani klub Turki, Adana Demirspor, yang berakhir pada 2023. Kluivert juga pernah melatih timnas Krakau, menjadi asisten pelatih timnas Kamerun, dan asisten pelatih timnas Belanda. Kepada media Belanda NOS Football, manajemen Kluivert mengaku belum ada tanda tangan kontrak bersama PSSI. Manajemen Kluivert bilang, kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberi kisi-kisi pelatih yang dipilih asal Belanda dengan pertimbangan kultur dan komunikasi. Erick juga bilang track record pelatih yang ditunjuk bagus. Tapi Erick meminta publik bersabar soal nama pengganti STY di timnas hingga 12 Januari 2025. Pilihan bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Siapapun yang melatih timnas Indonesia, publik menaruh harapan besar karena Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Australia pada Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, meski ada pergantian pelatih, langkah timnas harus terus maju untuk menembus Piala Dunia 2026. Bagaimana pelatih baru bisa beradaptasi dengan cepat mengingat 2 bulan lagi ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Apa juga yang didorong Komisi 10 DPR demi kemajuan sepak bola nasional, khususnya timnas. Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani. Selamat pagi, Bang Lalu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pengamat sepak bola, Firzi Idris. Selamat pagi, Bung Firzi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ini panas juga nih. Kita pagi hari ini langsung hujan-hujan tapi panas. Soal STY, Bang. Kan pergantian pelatih sebenarnya biasa, tetapi Komisi 10 ini pada akhirnya berencana memanggil PSSI untuk meminta penjelasan. Penjelasan seperti apa, Bang? Ya, memang kalau kita lihat pergantian pelatih ini memang hal yang biasa lah di dalam satu tim, kemudian kesebelasan. Tapi hari ini kita tahu sejak hari Senin kemarin itu dinamika terkait dengan pemberhentian Shin Tae-yong ini luar biasa. Masyarakat kita betul-betul memberikan atensi kepada persoalan PHK Shin Tae-yong ini. Nah, oleh sebab itu karena kami sebagai perwakilan masyarakat di DPR RI tentu ikut merespon hal ini. Ini bukan karena Komisi 10 juga banyak fansnya STY juga nih. Di samping itu ya harus kita akui lah, termasuk saya juga penggemar STY karena kita punya alasan. Pertama, STY ini sudah memberikan warna lain terhadap sepak bola kita. Timnas kita ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa.
baik di Asia Tenggara, Asia maupun di beberapa negara di belahan dunia lah. Mereka melihat ketika timnas kita di Poles STY bisa menorehkan prestasi-prestasi. Contoh, sebelum STY peringkat kita 173. Kemudian setelah dilatih STY menjadi 125 ya. Nah, ini kan prestasi yang sungguh luar biasa. Kemudian kita dipertontonkan permainan yang luar biasa dari pemain-pemain kita setelah di Poles STY. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kita ini susah move on. Susah sekali move on. Sampai dengan hari ini masih terus kenceng permintaan untuk kembalikan STY. Jangan datangkan pelatih yang lain. Karena harapan masyarakat kita begitu besar. Cita-cita kita 2026 Indonesia termasuk di dalam peserta Piala Dunia. Bukan hanya cita-citanya Pak Erick Thohir, bukan cita-citanya teman-teman PSSI, tetapi ini cita-cita masyarakat Indonesia. Oke Bang, berarti yang dipanggil ini pada akhirnya untuk memberikan usulan kepada PSSI terkait dengan alasan dia memecat Sintayong, atau mungkin memberikan usulan panggil pulang dong Sintayong karena ini masyarakat. Jadi kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga. Nah, tentu yang akan kami undang adalah Menpora. Nanti Menpora mengikut sertakan PSSI. Banyak hal yang akan kami bahas, tidak hanya pemecatan Sintayong. Nah, kami hari ini sudah menerima surat permohonan naturalisasi terhadap 2 warga negara asing yang akan dinaturalisasi untuk menjadi skuad dari timnas kita. Entah itu nanti untuk U20 atau timnas senior. Nah, selain itu kita juga akan membahas rencana-rencana strategis PSSI ke depan. Ke depan dalam jangka pendek ini 2,5 bulan lagi kita akan melakukan laga lagi. Nah, itu rencananya seperti apa dengan pelatih baru ini. Tapi pada prinsipnya Mas, kami menginginkan pergantian pelatih ini langkah yang tepat. Kami menginginkan itu. Kami menginginkan itu. Mudah-mudahan ini langkah yang tepat. Nah, kami juga dalam hal ini tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terhadap keputusan dari PSSI. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan pertimbangan, memberikan saran. Nah, yang terpenting dalam hal ini PSSI juga harus melihat keinginan masyarakat kita. Hari ini masyarakat kita yang merupakan pemain ke-12. Pemain ke-12 ini supporter luar biasa. Karena dukungan mereka, doa begitu mereka, besar, itu juga luar biasa untuk timnas kita. Karena harapan kita besar. Dan peluang ini harus betul-betul dimanfaatkan. 2026, kita harus bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Oke, saya ke Bung Firji. Bung Firji, ini melihat kalau kata Exco PSSI, Arya Sinulinga, ada dinamika non-teknis yang terjadi. Akhirnya mengambil keputusan STY dipecat. Kalau Bung Firji melihat kacamata sebagai seorang pengamat, bagaimana melihatnya? Ya, kata dinamika itu diucapkan Pak Erick 8 kali ya dalam press conference dia dalam mengumumkan pemberhentian Coach Shin. Memang dari yang kita tahu di belakang layar itu ada sesuatu. Kalau tidak, federasi tidak akan melakukan sesuatu yang bisa kita katakan ya sedrastis ini, melakukan keputusan yang sangat tidak populer gitu. Kita tahu Pak Erick biasa seorang populis, dia juga memperhatikan apa yang dipikirkan oleh publik, apa yang menjadi perhatian publik juga, kecintaan publik terhadap Shin, kita semua tahu gitu. Ya kita di sini juga pasti menghargai apa yang telah dilakukan selama ini, mengangkat timnas, permainannya dan lain-lain, ranking FIFA, menciptakan sejarah di Piala Asia U23. Tetapi dengan kondisi tim yang seperti ini di belakang layar, ini adalah suatu keputusan yang akhirnya federasi harus lakukan. Kalau saya ngobrol dengan beberapa pelatih lain ya di Liga 1 terkait dengan keputusan ini, semua di sepak bola itu beresiko gitu. Kita bermain menyerang pun selalu ada resiko kena counter attack. Apa yang Pak Erick dan jajaran lakukan di sini, it's risky. Ini sangat beresiko. Tapi pasti dia telah menghitung cost benefitnya dari melakukan tindakan beresiko ini. Dan itulah yang dia lakukan sekarang. Dan dia lakukan sekarang dengan menyisakan waktu yang udah minimal terbaik mungkin bagi pelatih penerus untuk bisa melakukan apa yang harus dilakukan untuk melihat pemain, membiasakan aklimatisasi dengan kondisi menjelang ronde laga Maret. Karena begitu kita masuk kualifikasi Piala Dunia, itu kita udah nggak bisa selip sama sekali. Kita udah nggak bisa
kita harus mengambil 6 poin, Bahrain dan China itu adalah mutlak kita harus dapat 6 poin. Itu tadi seperti kata Pak Lalu, menghidupkan mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia yang terakhir kita lakukan ketika negara ini masih bernama Hindia Belanda tahun 38. Bung, Anda mau bilang bahwa walaupun sederet prestasi yang dilakukan oleh STY itu bisa pada akhirnya dengan dinamika non teknis ini bisa mempengaruhi dalam arti bahwa nasib kepelatihannya ya ada potensi yang besar ataupun alasan yang besar dalam arti bisa diambil dari non teknis ini ya? Salah satunya dinamika, non teknis. Tapi tadi Pak Erik kan bilang bukan hanya soal dinamika, soal komunikasi jadi penekanan, soal taktik jadi penekanan. Itu sebenarnya tiga hal lah dengan dinamika apa yang terjadi di belakang layar. Itu adalah hal-hal yang akhirnya memaksa PSSI untuk mengambil tindakan seperti ini. Idealnya memang kita stay dengan Kocin udah tahu tim ini dari Desember 2019. Arhan, Rizky itu udah dari sejak saya lihat line up pertama Kocin melawan Bulgaria U19 itu tahun 2020 itu udah ada pemain-pemain kayak gitu. Ini tim dia luar dalam, tapi untuk menghadapi persaingan berikutnya ya mungkin federasi menilai bahwa ada beberapa hal dari Kocin juga mungkin hubungannya dengan tim, mungkin terkait dengan kemampuan teknis dan lain-lainnya ya yang masih belum dilihat, belum kompatibel dengan apa yang ingin dicapai PSSI ke depannya. Apakah ini beresiko? Iya, sangat. Tapi seberapa besar risikonya? Dalam arti bahwa ini kan dalam arti ada non teknis seperti komunikasi ya yang komunikasi. Apakah memang mempengaruhi pada akhirnya dalam arti teknis permainannya nanti di lapangan dan segala macam? Ya, kalau kita lihat emang salah satu hal komunikasi jadi sorotan karena biar bagaimanapun kita tahu Kocin memakai 2 penerjemah di tim ya. Dia memakai penerjemah bahasa Indonesia, dia ada juga penerjemah bahasa Inggris. Sementara di tim ini mayoritas juga udah berbicara bahasa Belanda. Jadi ada terlalu banyak bahasa di sini. Kalau menyampaikan informasi, kalau dianggap sebelum ini misalnya, oh kita berhasil kok lolos ke Piala Asia U23 kita bagus. Oke, tapi itu mayoritas pemainnya masih mungkin komposisinya 60-70% masih dari kompetisi lokal ditambah Ivar Jenner, Nathan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang dengan pemain-pemain kehadiran Miss, Kevin Dix, dengan Eliano, dengan lain-lain, mungkin kita akan kedatangan oleh Romeni dan Pak Lalu juga bilang akan ada beberapa pemain baru. Ini udah leaning ke European based players dan bahkan timnas Korea sendiri memakai pelatih dari Eropa karena memang pemain-pemain mereka banyak yang bermain di Eropa, maka mereka memakai pelatih dari dulu kayak Hiddink, kayak Pim Verbeek, kayak Klinsmann kemarin. Mereka melakukan itu juga karena memang dilihat bahwa tactical culture dan communication dari seorang pelatih Eropa mungkin lebih nyambung dengan pendidikan sepak bola yang mereka dapat dari Eropa. Dan kebetulan diaspora yang mayoritasnya juga berasal dari Eropa ya. Betul. Bang Lalu, bagaimana melihat dinamika yang tadi sudah dijelaskan, non teknisnya ada masalah komunikasi dari DPR sendiri, Komisi 10 sendiri sebenarnya sudah mengetahui itu? Ya jujur kami belum mengetahui sampai sedalam itu. Nah sehingga muncul keinginan dan harapan dari anggota itu untuk meminta, menanyakan, mengklarifikasi sebenarnya apa ini yang terjadi. Jangan sampai faktor-faktor non teknis tadi bisa mengganggu konsentrasi pemain maupun pelatih kita dalam menghadapi laga-laga yang akan berlangsung ini. Kita masih punya melawan Australia, Bahrain. Cina dan Bahrain ini kan di kandang nih, dan ini tensinya luar biasa ini, Bahrain dan Cina ini kan gitu Mas. Betul Pak. Nah kemudian terakhir melawan Jepang. Nah ini perlu ada konsentrasi, jangan sampai hal-hal non teknis tadi bisa mempengaruhi dan menjadi faktor yang menyebabkan kita kalah kemudian gagal menuju Piala Dunia 2026. Nah ini yang sangat perlu kita atensi sehingga bukannya kami ingin ikut campur, itu nggak boleh. Kami di Komisi 10 tidak ada keinginan untuk ikut campur, intervensi dan sebagainya. Karena itu murni hak prerogatifnya Pak Erik beserta seluruh jajaran PSSI tentunya gitu. Oke, dan bagaimana melihat bahwa ini Bung Firzi 2 bulan lagi persiapan. Tapi pada akhirnya STY akhirnya harus angkat kaki dari timnas. Apakah memang cukup waktu sebenarnya dalam arti mempersiapkan tim? Tujuannya ini lolos Piala Dunia, tapi 2 bulan lagi pertandingan, apakah mungkin? Timeline-nya memang sangat mepet ya, timeline-nya sangat mepet. Tapi kalau memang Kocin harus pergi dan memang harus diganti, emang sekarang ini mau minggu paling tepat, mau mulai minggu kedua Januari, emang nggak ideal, sama sekali nggak ideal. Kita tahu dengan waktu persiapan, karena pemain-pemain timnas tersebar di 10 negara berbeda, memperkuat 16 atau lebih klub Eropa, bahkan di Amerika juga ada yang main.
di Indonesia sendiri kalau sang pelatih baru ingin melihat para pemainnya juga dia harus menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh. Kalau dilihat emang ini adalah satu-satunya waktu yang bisa dilakukan dalam mengganti, dan ini sudah jadi pertimbangan federasi setelah sekian lama. Tapi kita tahu ketika kita menang lawan November, keputusan tidak bisa diambil saat itu gitu. Tapi kalau misalnya perihal apakah mungkin kalau ada sesuatu hal yang irreversible yang nggak bisa diputar balik dengan Coach Shin, apakah sebelum Piala AFF harusnya bisa dilakukan? Nah itu perdebatan lain. Itu mungkin ada perdebatan lagi di antara federasi di dalam. Tapi yang udah terjadi dengan pelatih yang baru yang akan diumumkan hari Minggu tanggal 12 nanti. Kabar press conference akan dilakukan sore dengan pelatih baru itu tiba tanggal 11 malam bersama 2 asisten pelatihnya. Ini adalah dia harus bekerja langsung, bekerja cepat dan bekerja gesit dan bekerja cerdas karena sebanyak hal yang harus dia lakukan dalam waktu tersisa. Bebannya sangat besar. Oke. Bang Lalu, melihat ini bahwa memang masih ada target ini terlepas dari siapapun pelatihnya nanti, bahwa banyak polemik yang akhirnya datang dari masyarakat yang kontra. Ini kaget karena bahwa ini menjelang Piala Dunia kualifikasinya ini untuk lolos dengan tujuan utamanya, tetapi pergantiannya dilakukan saat ini. Di mana STI ini katanya dibilang bahwa ini cemerlang juga nih CV-nya untuk Piala Dunia ini. Tanggapan Anda seperti Ya, jadi wajarlah kalau masyarakat kita hari ini kaget kemudian menyayangkan. Termasuk kami di DPR juga menyayangkan sebenarnya. Tapi sekali lagi kami percaya dengan keputusan yang diambil oleh Pak Erik beserta seluruh jajaran PSSI melalui pertimbangan yang sudah matang, melalui kalkulasi yang sudah saya rasa tidak dalam waktu yang sesingkat itu menghitungnya gitu. Karena pasti ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita semua ini kepingin timnas kita yang sudah pondasinya diciptakan sungguh luar biasa oleh Coach Sintayong ini ingin kita semua masuk ke Piala Dunia 2026 gitu. Nah, saya berharap nanti tentunya pondasi yang sudah diciptakan oleh Coach Shin dengan timnas kita yang luar biasa ini mampu dilanjutkan oleh pelatih berikutnya. Nah, perlu saya tekankan bahwa pelatih berikutnya ini juga harus lebih hebat dari Coach Shin, dari sisi strateginya, dari sisi taktiknya, dan mampu juga menghilangkan faktor-faktor non teknis tadi. Betul. Jangan sampai di pelatih yang baru ini faktor non teknis itu juga menjadi hambatan. Sehingga jangan sampai begitu nanti lawan Australia misalnya kita kalah. Nah, misalnya kita kalah nih. Apakah kita akan pecat lagi kan begitu? Jangan sampai gonta-ganti terus. Karena pengalaman begini. Dulu Alfred Riedel ketika timnas ini nanjak bagus tiba-tiba diganti. Kemudian Luis Milla nanjak juga tiba-tiba diganti. Kemudian sekarang Sintayong menanjak diganti. Apakah ini tradisi? Ketika timnas naik kemudian diganti. Gak wajar masyarakat bertanya gitu. Jadi poin Anda pelatih barunya harus lebih baik daripada STY. Tapi katanya Komisi 10 sudah tahu siapa namanya. Tapi sebelum dibocorkan ke pemirsa, kita usai jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga para narasumber saya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irfan dan juga pengamat sepak bola Firzi Idris. Saya ke Bang Lalu lagi. Bang, katanya Komisi 10 udah tahu nih penggantinya. Belanda, Eropa dan juga dari Belanda. Ini benar nggak Bang? Jadi jujur sampai hari ini kami belum tahu. Saya sendiri juga tidak tahu karena kami tidak diberitahu. Nah itu. Yang kami dengar dan baca di berita itu keluhnya Pak Erik kan dari Belanda. Betul. Dari benua Eropa lah. Nah, kemudian kita lihat di berita juga ada Patrick Kluivert. Nah, tetapi yang saya sampaikan tadi Komisi 10 sampai hari ini belum tahu siapa pengganti Sintayong. Nah, yang beredar di media Patrick Kluivert, tetapi kita baca lagi bahwa pihak Patrick Kluivert saja mengatakan belum deal. Belum kita lihat tayangan salamannya Pak Erik kan begitu. Belum walaupun udah ada fotonya. Tapi salaman itu penanda. Salaman itu penanda kalau Pak Erik kan. Tapi ini belum deal. Nah, artinya menuju ke tanggal 12 ini kan masih ada dinamika saya lihat kan. Entah dinamikanya apa kita juga belum tahu karena kami tidak diberitahu gitu. Nah, tapi harapannya adalah pelatih pengganti Sintayong ini tentu harus strateginya lebih hebat, taktiknya lebih jitu, kemudian jangan sampai memiliki beban masa lalu yang akan menjadi faktor non teknis.
Yang mengganggu kepelatihan yang nanti ya. mengganggu konsentrasi, kita tidak ingin. Kalau Pak Erik kemarin mengatakan ada hal-hal komunikasi yang menyebabkan STY di PHK lah begitu kan. Ya, kami juga ingin jangan sampai nanti miskomunikasi yang terjadi di internal pemain dengan pelatih ini akan terulang lagi di pelatih berikutnya. Nah, faktor-faktor inilah yang harus dipertimbangkan oleh PSSI. Dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai komandannya di situ mempertimbangkan ini. Jangan sampai terulang lagi hal-hal non teknis loh. Kalau kita lihat ini kan alasan yang disampaikan PSSI karena faktor non teknis itu tadi yang miskomunikasi, tidak nyambung dengan pemain, kemudian ada hal-hal lain yang kita tidak tahu sampai dengan hari ini gitu. Nah, kenapa gejolak masyarakat ini muncul? Karena masyarakat kepingin dijelasin secara detail. Secara detail itu aja keinginan masyarakat ini karena kecintaan masyarakat kita terhadap Coach Sintayong ini. Masyarakat percaya di bawah asuhan Coach Sintayong ini, timnas kita menjelma menjadi kekuatan luar biasa yang saya sampaikan tadi. 173 ranking kita menjadi 127 di beberapa, termasuk kualifikasi Piala Dunia ini sejarah. Sejarah kita bisa masuk round 3 dan peluang untuk masuk round 4 itu sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Fondasi yang sudah ditanamkan oleh Sintayong hari ini terhadap timnas kita ini sungguh luar biasa. Ini harus jadi modal dan harus diteruskan oleh pengganti STY. Bung Firzi, ini jadi pertanyaan sebenarnya. Ini polemik yang terjadi di tengah masyarakat ini apakah karena pemecatan STY ataukah karena penunjukan Kluivert sebenarnya? Dan apakah memang sebenarnya ini sudah berapa persen pelatih Kluivert akhirnya bisa akhirnya bergabung dengan timnas? Sebelum Fabrizio Romano nge-tweet bahwa Patrick Kluivert sign untuk timnas Indonesia tuh saya juga udah tahu dari beberapa sumber bahwa nama yang disebut dan nama teratas juga adalah Patrick Kluivert ya. Jadi apakah dia sudah fix atau belum? Ya selama belum ada tanda tangan kan Pak Erik biasanya penandanya itu ya selamat salaman belum. Ya masih belum dipastikan, tapi informasi Anda berapa persen nih sampai kalau sekarang? di belakang layar sih kata yang dipakai sudah dikantongi, sudah 50% hampir seperti itu. Tapi ya kita lihat memang pelatih baru ini dia akan menghadapi saya bilang situasi yang super sulit, bahkan mungkin hampir mustahil ya, karena pertama dia hanya punya 4 laga tanpa laga persiapan untuk mengatur timnya, dia menghadapi ekspektasi publik yang luar biasa masif, dia menggantikan pelatih yang luar biasa populer. Dia pertandingan pertama away ke Australia yang juga baru mengganti pelatih dan pasti punya motivasi lebih untuk mengejar Jepang di klasemen. Terus kemudian dia menghadapi laga kandang pertama menghadapi Bahrain. Laga super emosional, kita semua tahu apa yang terjadi di Oman, bagaimana kemenangan kita direnggut oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit dan juga gol kontroversial pada menit akhir laga. Dan di situ dia akan merasakan suatu hal yang dia nggak rasakan pada laga pertama. Dia akan teralienasi dari para supporter, dari para pemainnya. Dia nggak merasakan emosi apa yang terjadi di Oman pada laga pertama itu. Di Rifa di Bahrain. Jadi memang ini adalah suatu hal yang tugas dia sangat berat, bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan seperti Pak Lalu bilang. Bagaimana dia membenahi, karena emang ada sesuatu di ruang ganti yang harus dia bereskan, harus dia rapihkan, mungkin menerima kembali pemain-pemain yang dulu sempat clash atau sempat tidak satu sepakat dengan pelatih terdahulu, yang dinamikanya memang terjadi biasa antara pelatih dan... ini masalah yang dihadapi semua pelatih pengganti STY atau khusus Patrick Kluivert aja? Iya, pelatih pengganti, siapapun pelatih pengganti STY. Siapapun pelatih pengganti STY. Bukan hanya pelatih Kluivert ya? Tapi kalau kita ingin pelatih pengganti, idealnya pelatih pengganti itu lebih baik dari sebelumnya dong. Benar kata Pak Lalu. Bahwa pelatih pengganti itu harus di atas pelatih sebelumnya. Ketika kita di ronde laga November, sebenarnya mungkin udah ke split gitu ya. Mungkin beberapa orang melihat bahwa setelah kekalahan lawan Jepang terutama, ini berat level ini. Mungkin Coach Shin juga kalau dilihat mungkin sudah mencapai titiknya, limitnya bersama tim ini. Tapi kemudian dia membawa kita menang lawan Arab Saudi, which is hasil yang sangat luar biasa. Supporter akhirnya balik lagi mendukung Coach Shin. Dan saya nggak nyangka ketika saya datang ke Surakarta, Manahan pertandingan lawan Filipina itu akan menjadi pertandingan Coach Shin bersama timnas Indonesia. Karena sampai saat itu pun walaupun kita mainnya jelek, walaupun kita kalah, para supporter masih menyanyikan kok nama Sintayong setelah laga. Jadi itulah tantangan yang harus dihadapi pelatih berikutnya siapapun itu. Tapi sejauh ini memang indikasinya semua mengarah ke Patrick. Entah itu Patrick Kluivert tapi kan dari Belanda dan juga dari Eropa dan
negaranya Belanda. Kalau Anda melihat bahwa apakah penunjukan misalkan pada akhirnya Patrick Kluivert nanti, apakah ini terkait dengan komunikasi sebenarnya dalam arti untuk membangun komunikasi yang lebih intens, karena kebetulan tadi yang seperti yang sudah disebutkan diaspora kita mayoritas pemain keturunan Belanda, dan juga apakah mungkin akan memanggil pemain-pemain yang kemarin mungkin saja tidak jadi bergabung dengan timnas? Ya, pasti seperti itu karena ya kita tahu mereka juga mayoritas sekarang mungkin first starting 11 itu mungkin hanya 10 diantaranya udah pasti jatuh ke pemain-pemain teman-teman diaspora kita yang bermain di Belanda dan negara-negara lain. Bahasa dasar Inggris, mereka bisa bahasa Indonesia sedikit, tapi untuk komunikasi Inggris dan Belanda. Dan kita tahu Patrick Kluivert legenda Belanda sebagai pemain ya, pemenang Golden Boot di Euro 2000, mencetak 5 gol. Mungkin dia bisa membantu kita dalam aspek mencetak gol yang kita kesulitan memang dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di level round 3 kualifikasi, juara beberapa kali di Ajax, di Barcelona, di PSV juga pernah menjadi juara. Pengalaman sebagai pemain. Pengalaman sebagai pemain itu dia kuncinya. Pengalaman sebagai pemain, apakah kita bisa expect dia translate ini ke pengalaman sebagai pelatih? Ya tentu kita harus memberi dia waktu, karena tepat atau salahnya keputusan ini hanya waktu yang bisa menjawab. Dan saya emang pribadi ya udah, ini adalah keputusan federasi mengambil resiko ini dengan semua cost benefit udah dihitung. Biarlah dia memberikan waktu untuk membuktikan diri, jangan awal-awal udah judgement dulu bahwa ya ini gak cocok atau ini dia langsung ada beberapa kan tagar bahwa Kluivert out ya, maksudnya itu gak fair juga kepada sang pelatih bahwa dia harus menunjukkan dulu, pertama dia harus menunjukkan di press conference, dia harus meyakinkan kita dia orang yang tepat untuk menggantikan STY, dia punya ambisi itu, dia punya kemampuan untuk menggantikan STY, dan kemudian dia tunjukkan tuh di lapangan selama ronde Maret 2 laga pertama. Oke, kalau misalkan bukan Kluivert, karena kan Bang Lalu kita melihat bahwa ada beberapa yang kemarin disebutkan, salah satunya Louis van Gaal. Itu kan Louis van Gaal memang disebutkan salah satu kandidat kuat, tapi akhirnya karena satu dan hal tidak jadi, akhirnya Patrick Kluivert. Kalau dari Komisi 10 punya usulan? Ya, kalau kami melihat begini, kenapa Patrick Kluivert yang disebut? Karena memang informasinya kan hanya Patrick yang hadir pada saat Pak Erik buka lapak di Eropa lah, gitu kan? Hanya Patrick yang hadir. Tapi saya melihat Patrick ini kan posisinya striker. Nah, di beberapa laga terakhir kita timnas ini tidak memiliki striker murni. Nah, jadi agak tumpul tuh di beberapa pertandingan. Itu menjadi evaluasi. Saya mungkin berpikir itu menjadi salah satu pertimbangan lah. Kemudian entah nanti apakah Louis van Gaal atau Ruud Gullit misalnya kan, ya kita tidak tahu. Yang terpenting adalah clue yang ingin kami sampaikan, pelatih pengganti STY ini harus lebih hebat, harus lebih baik dalam segala hal. Karena ini yang diinginkan masyarakat. Karena hari ini masyarakat kita ini kan menganggap bahwa kalau boleh STY ini dibilang pahlawan, dia akan diberikan predikat pahlawan sebenarnya. Karena mampu mengangkat timnas kita menjadi sungguh luar biasa. Ini timnas kita ini menjadi kekuatan yang luar biasa hari ini. Apalagi kalau di Asia Tenggara ya kita sudah sama-sama tahu. Macan Asia lah ya. Macan Asia. Nah ini yang harus dijawab oleh PSSI. Tetapi sekali lagi saya tentu dalam kesempatan ini mengajak masyarakat kita, pertama ayo kita husnuzon dulu lah. Kasih waktu. Kasih waktu PSSI untuk membuktikan keputusan ini bahwa keputusan tepat. Kita berikan waktu. Tapi Bang Lalu, Anda mau bilang bahwa sebenarnya Patrick Kluivert itu punya CV yang kurang mentereng dibandingkan Sintayong atau gimana sebenarnya? Saya belum tahu persis ya, karena kita hanya mendapat informasi sebagian-sebagian aja gitu kan. Tetapi saya meyakini lah PSSI ini juga punya pertimbangan dan tidak akan gegabah lah mengambil keputusan yang sangat tidak populer seperti yang disampaikan Mas Pirji tadi. Itu melalui pertimbangan yang luar biasa, kemudian nggak akan gegabah kan. Ya apapun latar belakang dari Patrick Kluivert, kita kan belum memberikan kesempatan. Nah tetapi sekali lagi yang perlu kami garis bawahi adalah pelatih pengganti STY ini, entah itu Patrick Kluivert dan yang lainnya, itu harus lebih hebat, harus lebih baik dan membuktikan kepada kita semua, masyarakat Indonesia, bahwa dia mampu melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah
berikan oleh STY terhadap timnas kita. Oke, andaikan ini pelatih Kluivert. Usulan dari Komisi 10 sendiri apakah memang dalam arti ya sudah kasih waktu untuk pelatih Kluivert dulu ataukah PSSI mencari pengganti STY yang CV-nya lebih mentereng? Ya kalau misalnya masih ada waktu, kemudian PSSI yakin ada pelatih yang lebih bagus lagi dari Patrick Kluivert, yang lebih hebat lagi dari STY, kenapa tidak? Kan masih belum salaman ini. Ya, masih Ya kan? belum deal ya. Masih belum deal. Tapi saya nggak tahu apakah itu hanya framing di media saja yang mengatakan belum salaman atau belum deal, tetapi di beberapa kesempatan teman-teman PSSI juga mengatakan sudah di kantong. Sudah ada nama, bahkan Pak Erik dengan yakin mengatakan tanggal 11 pelatih baru ini landing. Tanggal 12 preskon. Preskon ya, pengenalan ya. Ya, tetapi ya apapun itu, yang jelas kami menggarisbawahi pelatih baru ini harus lebih hebat dari segala hal. Dan kami meminta kepada masyarakat yang hari ini sangat kecewa, kemudian menyesalkan keputusan PSSI ini, ya sudahlah kita mencoba untuk move on aja dan berhusnuzon. Kita husnuzon kepada PSSI, kepada Pak Erik, bahwa langkah yang diambil ini betul-betul untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Langkah yang diambil ini betul-betul kita yakini bersama bisa membawa timnas kita masuk ke Piala Dunia 2026. Jadi target terdekat ini kan masuk Piala Dunia dulu. Di samping target-target dengan tidak melupakan pembinaan pemain-pemain muda kita. Dan saya lihat ya kalau boleh kita jujur ini, prestasi PSSI juga luar biasa. U20 sekarang sudah bagus, U19 sudah bagus, U17 sudah bagus. Nah, dari sisi itu kan. Nah, tetapi perhatian masyarakat yang luar biasa ini juga harus menjadi pertimbangan juga. Nah, inilah tantangan Pak Erik dan kawan-kawan di PSSI. Ayo buktikan bahwa ke PSSI itu nggak salah memberhentikan STY. Buktikan itu gitu. Gitu. Bung Firsi, melihat ini kita lebih ke teknis strategi dalam arti bahwa apapun mungkin yang menggantikan siapapun yang menggantikan STY nanti. Misalkan kita lihat Patrick Kluivert, kalau dari segi permainan selama kepelatihan kan dia sering menggunakan strategi 4-3-2-1, 4-2-3-1 dengan striker tunggal. Cocok nggak nanti dengan kepelatihan STY atau mungkin harus merombak banyak menjelang Maret ini di Piala Dunia ini? Karena kita tahu kekuatan itu kan menjadi kekuatan timnas. Sintayong adalah lini pertahanan. Lini pertahanan kita yang dibangun dari Jai, Justin Hubner di kiri dan juga Rizky Ridho. 3 itu kan jadi komponen kuat kita selama ini. Apakah dengan waktu yang singkat itu dia bisa mengubah seperti yang Mas bilang bagaimana kita bisa bermain misalnya dengan 4 pemain di belakang itu kan mengubah shifting suatu tim yang udah mungkin Coach Shin udah memakai 3 back itu ya sejak AFF 2020. Kemudian dia sempat ganti beberapa kali, tergantung lawannya itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi di round 3 kita hampir selalu bermain dengan 3 back karena kapasitas lawan berbanding kualitas tim yang kita miliki sekarang ya mengharuskan kita memakai formasi itu. Tapi efeknya adalah kita jadi kesulitan mencetak gol. Itu suatu hal yang sudah terjadi sejak Piala Asia di awal tahun ini. Sehingga kalau emang kehadiran Kluivert untuk menambah produktivitas gol, membuat tim kita lebih menyerang, yaitu tadi setiap kali kita menyerang pasti ada resikonya counter attack. Kalau kita menjadi jauh lebih ofensif, pasti kita juga ada resiko diserang balik dan ini adalah kemampuan dari seorang pelatih untuk membuktikan bahwa dia bisa membalance kebutuhan tim untuk mendapatkan gol lebih banyak tapi juga untuk tidak kebobolan. Karena salah satu hal yang menjadi keunggulan kita adalah lini belakang kita yang dikomandoi Jaijes dan juga Jordi dan juga Justin dan lain-lain, bahwa kekuatan kita ada di belakang, di bawah gawang kita punya Martin yang berkomunikasi sangat bagus dengan para pemain. Tinggal bagaimana dia menerjemahkan apa yang dia tahu, pengalaman dia selama bermain, didikan dia adalah seorang didikan Van Gaal, pelatih yang sangat luar biasa di Belanda, salah satu pelatih tersukses di Belanda, sama-sama mengantar Belanda ke peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Menerjemahkan itu ke tim ini yang baru berkembang, yang punya potensi besar. Ya tapi apakah dengan sisa waktu 2 bulan ini switching pergantian itu bisa terjadi dengan mulus? Ya, itu dia. Karena kemarin saya juga bicara dengan pelatih Liga 1, katanya sebelum kita ronde Maret itu kompetisi udah berhenti 1 minggu sebelum pertandingan pertama dan sepanjang Maret pun hanya main 3 kali. Jadi memang ada kesempatan lebih untuk membawa pemain-pemain lokal kita untuk
TC lebih cepat dan juga mungkin pemain-pemain yang tidak menjadi andalan di klubnya masing-masing mungkin bisa didatangkan lebih cepat untuk bisa menjalani proses aklimatisasi, karena katanya pun tanggal 11 atau tanggal 12 ini beberapa pemain akan menemui sang pelatih baru itu untuk mengadakan diskusi pembicaraan awal, dan itu adalah langkah yang harus dilakukan secepat mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dalam 4 laga tersisa ini, karena udah sama sekali nggak ada margin of Oke, error. Bang Alu, singkat saja terakhir, apakah mungkin lumrah bagi masyarakat untuk menunggu hasil 2 bulan lagi ini untuk menilai kepelatihan baru? Ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Ya. Yang bisa melakukan apakah mengembalikan lagi STY hanya Pak Erik dan kawan-kawan. Ya. Ya, saya berharap masyarakat dan kita semua berdoa saja Ya. dengan keputusan yang diambil oleh PSSI ini bisa membawa timnas kita masuk Lebih baik lagi. Piala Dunia. Piala Dunia, ya oke. Oke, terima kasih Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani dan juga pengamat sepak bola Firzi Idris. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan masukan juga kepada PSSI dan juga ini memberikan ketenangan kepada masyarakat yang pecinta timnas untuk mendukung terus timnas maju, lebih maju lagi, dan juga ini pada akhirnya tujuan utamanya lolos Piala Dunia. Ya.